kalau Jokowi ini saat dia menjabat itu kan presiden 2 periode, Mbak. Dia punya kekuasaan penuh apa aja tuh. Dia bisa bikin nuklir kalau dia mau tuh. Artinya dia punya kekuasaan untuk itu kan. Kalau cuma bikin kertas selembar mah enteng. Tapi ngomongin soal Pak Jokowi dan sidang nih, bilangnya kuasa hukum beliau bakal hadir nih. Tanggapan Mas Rusap sendiri kayak gimana beliau hadir nanti? Kira-kira bener nggak nih bakal hadir? Kalau saya berdasarkan pengetahuan saya, pengalaman saya, Jokowi itu tukang bohong. Aduh, gimana tuh Bang? Nah, jadi dulu kan kalau ini demo aja saya demo, di demo kan kabur. Jadi dia kan sen kanan belok ke kiri. Oh ini ya demo ketika Mas Rustam sama Bang Egy ke Solo itu ya? Wah, bukan nanya itu aja, mahasiswa demo, semua demo juga. Bilang ini kabur dia pura-pura pergi ke sana urusan ini kan memang begitu mainnya. Jadi artinya hari ini ketika dia ngomong gitu, kalau saya sih nggak percaya, saya akan datang nggak percaya. Justru yang akan dibohongin ini kuasa hukum ini, lihat aja nanti. Kuasa hukum dan relawan-relawannya kan dibohongin Jokowi. Jadi wajar aja dia bilang saya akan datang, wajar untuk dia berdiskusi, berdebat di situ. Kalau Abang melihatnya se-urgent apa sih kehadirannya Pak Jokowi di persidangan nanti? Kenapa harus banget datang terus-terusan gitu? Wah, itu harus datang dong. Karena kan dia melaporkan kita gitu loh. Dan dia harus datang gitu loh. Dengan datangnya ini kan akan jelas, kan akan dipertanyakan oleh tim kuasa hukum. Bahkan saya juga mau bertanya gitu loh. Kalau ada dia Apa yang mau tanya ini? Saya cuma nggak banyak-banyak, saya mau tanya. Betul, Bang. Itu komisi apa sih gitu loh. Jadi giginya yang gisul itu gigi siapa gitu loh. Kacamata itu yang saya mau tanyain. Kalau saya kan meyakini itu bukan foto Jokowi. Kalau Pak Jokowi datang, Abang cuma mau nanya kumis sama gigi gisul. Giginya gisul itu gitu loh. Karena gini, ketika digelar perkara khusus, kan polisi kan bilang akan tunjukkan, kuasa hukumnya juga tunjukkan digelar perkara khusus udah udah selesai gitu kan. Menurut saya digelar perkara khusus ini tidak selesai. Karena apa? Ijazah itu cuma dikasih lihat, tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh, tidak boleh difoto. Dan saya orang di dalam yang teriak bahwasanya itu bukan ijazah Jokowi, itu palsu, saya bilang. Abang sempat lihat sekilas. Lihat bukan? Sama yang ini, Bang. Iya, sama itu ya. Sama persis. Iya. Ketika polisi, saya mau ke depan dengan bangga dong, Bang, ini ada kita aslinya gini-gini. Saya lihat gini, saya bilang, ini mah palsu, saya bilang. Dari mana Abang lihat dari itu fotonya. Langsung Abang lebih lihat foto aja. Iya. Jadi kalau Jokowi ini saat dia menjabat itu kan presiden 2 periode, Mbak. Dia punya kekuasaan penuh apa aja tuh. Dia bisa bikin nuklir kalau dia mau tuh. Artinya dia punya kekuasaan untuk itu kan. Kalau cuma bikin kertas selembar mah enteng. Oh iya, bisa jadi mungkin dia merintahkan kayak cari tinta keluaran 85 Iyalah, gitu ya. Bisa dia cari bikin mesin keluaran 85. Dia bisa bikin tintanya, pabriknya dia bisa bikin kok. Tapi gue penasaran kenapa milihnya Pasar Pramuka ya, karena udah terkenal. Bukan gini. Kenapa tuh, Bang? Jadi Pasar Pramuka itu paling dekat di Jakarta untuk memainkan itu gitu kan. Kirain ada rekomendasi. Dan memang sering gitu di tempat itu gitu loh. Jadi ya itu sering udah ke situ aja gitu loh. Yakinnya memang udah kebakar, Bang. Memang dibakar. Orang-orangnya masih dibakar ada, nih. Memang dibakar. Jadi kan ini kan kejahatan terstruktur. Ya kayak KM50 lah dihabisin. Nah, ini juga dihabisin. Jadi jangan berharap kasus ini dengan ada bukti kertas, ada bukti foto, ada bukti penyidik, nggak akan ada. Oh, Abang yakin bahwa kasus ini meskipun ada kertas fisiknya nggak akan berhenti atau kayak gimana? Ini mah nggak akan berhenti. Orang yang membuat ijazahnya si Eko Sulistyo kok kawan kita bagaimana yang mau berhenti? Ya? Kecuali orang ini dihilangkan nih, tapi kan sampai hari ini orang ini 3 hari yang lalu ada kok di Jakarta ketemu dengan kuasa hukum saya. Sempat ketemu sama kuasa hukum. Tidak sengaja ketemunya gitu kan. Tanyain nggak, Bang? Justru dia negor, dia wajar lah untuk dia bilang saya tidak tahu menahu, itu wajar. Dan dia harus ngomong begitu. Nah ini kan saya bilang Eko sebenarnya tahu kita laporin. Tapi sampai hari ini kan memang dia salah gitu loh. Tapi ada bukti khusus nggak sih, Bang, spesifik gitu yang bukti bahwa Eko misalnya foto atau apa? Kan kita punya kawan-kawan yang ikut sama Eko. Keterangan. Iya, dia kan mengaku. Oh iya, Abang Eko juga katanya deket Kayaknya ya. ada fotonya di Pasar Pramuka. Ada keterlibatan kerabat ya sama Bang Eko. Bukan, jadi Eko ini sama abang saya dulu aktivis lah. Sama aktivis kan, jadi jaringan kita kan sama-sama tahu lah Eko di atasnya waktu di KIPP siapa ketuanya ini, kita punya jaringan ke situ gitu loh. Jadi ya Eko sebenarnya ngeri sedap juga berhadapan dengan saya gitu loh.
Karena ya anak-anak aktivis Segan ya. akan bantu kita gitu. Kalau Eko ini ya artinya emang dia yang bikin kok gitu. Cuman kan dia harus tidak ngaku lah kalau menurut. Dia harus tidak ngaku gitu. Tapi laporannya jalan Bang, laporan Abang. Di kemarin Baris Krim kita sodorin lagi data terbaru. Nah, cuman kita menunggu kan bagaimana nih polisi menanggapi laporan kita ini, mau bekerja serius untuk membongkar atau melindungi ijazah ini kan gitu aja. Belum ada progres Bang. Iya, belum ada. Pemanggilan terhadap Belum. Makanya kita kejar. Mungkin beberapa minggu lagi kita kejar lagi. Termasuk Pratikno nih, kita akan coba demo ini kantornya nih. Jangan dia pura-pura nggak bersalah, pura tenang-tenang aja. Gue tahu lu penyakit juga bangsa ini kan gitu kan. Tapi menurut Abang ini kasus ini kenapa sampai bertele-tele gitu kok? Saksinya 120. sengaja dipanjang-panjangin apa gimana? Terus buktinya sampai 709 katanya. Terus kata Abang sebagai orang Dakwaannya yang aja. awal-awal nyemplung, apa sih kok bisa sepanjang ini, nyangka enggak sih? Terus kenapa bisa sepanjang ini? Katanya kasus sesederhana ini Iya. malah jadi serumit ini. Jadi itulah ketakutannya Jokowi seperti itu. Sudah mulai terlihat dari banyaknya. Sebenarnya kalau gampang ada kan jangan tunjukin aja nih jasa saya gitu. Jokowi ini takut. Wah nanti ini akan begini, makanya didorong lah ini, wah dibikin lah. Ini kan permainan Jokowi kan tukang bikin apa aja. Artinya kalau saya sama Jokowi, saya dari dulu Jokowi maju gubernur juga kita udah lawan Jokowi kok. Nah, artinya bukan dalam tanda kutip kalau orang-orang baru sekarang ini ya. bukan FOMO ya, bukan ikut-ikutan. Yang lain ngeritik ikut ngeritik. Iya. Karena kebijakan Jokowi kan waktu berkuasa kan luar biasa bermasalah. Omnibus Law, belum lagi yang lain-lain kebijakannya kayak kereta cepat lah segala macam, ngaco semua gitu loh. Ini kan kita lawan juga. Nah, pintu masuknya itu ya di ijazah ini. Oh, jadi Abang menilai bahwa kasus ijazah Jokowi sebagai pintu masuk untuk kasus-kasus yang lain? Oh iya dong. Untuk membuka Iya, yang lain. seharusnya yang lain harus berani melaporkan Jokowi dari kasus-kasusnya ini. Apalagi yang ditangkap-tangkapin Jokowi nih, yang menteri-menterinya Wamen tangkepin kan. Pernah dia mengakui kalau menyerahkan uang ke Jokowi tapi Jokowi nggak dipanggil. Harusnya keluarganya melaporkan nih, ngambil datanya, laporin nih buktinya. Laporkan Jokowi langsung. Menurut saya begitu. Jadi ini pintu masuknya, jadi nggak usah takut-takut lagi. Nah, soal RJ Abang ditawarin juga atau gimana? Atau Abang ingin Iya, waktu RJ. Ya kalau RJ, rekan-rekan Abang udah balik? iya Bang Egy udah terima RJ itu. Abang seperti apa? Kalau misalkan Ada tiba-tiba penawaran atau ada mungkin penawaran Abang yang atau gimana? menunggu? kalau saya ditawarin ada beberapa lah yang tawarin saya gitu kan. Ya saya jelas-jelas saya tolak lah. Saya kan suka orangnya iya aja. Sampai ketemu orangnya besok saya gedein masalahnya kan. Oh, dipancing. Artinya kan tawaran RJ ada. Ya kalau si Jokowi itu merasa bener, ngapain anak buahnya suruh nawarin kita RJ? Kan bukan saya, hampir semua ditawarin RJ kok. Jadi itu ditawarin ya, bukan mengajukan ya? Ditawarin. Kalau Bang Egy itu ya mungkin karena dia sakit alasannya kan, dia ada kepentingan atau dia takut gitu kan bisa aja. Bang Egy kan manusia juga, ada takutnya juga. Kalau bilang sama saya sih dia takut juga di penjara kan, pernah di penjara cuma 1 kali berapa ya ukurannya, ada tikus segala macam. Kalau Abang udah siap? Kalau saya sih saya nggak siap di penjara, ngapain? Kalau saya nggak salah, yang harus siap tuh Jokowi, siap nggak di penjara gitu. Makanya Gitu, Abang kan. maju terus ya? Iya kan saya yakin ijazah ini itu yang buatnya kan teman kita loh. Yang sama Eko itu aja ngomong tenang dong, maju aja, emang itu ijazahnya nggak ada tuh. Nanti gue nongol, gue akan ngomong. Siapa itu yang ngomong? Ada ini nama masih kita sembunyikan. Nanti Jadi- bakal- ini bakal ada yang ya lain. rahasia ya. Jadi polisi ini hati-hati, kan saya juga bilang penyidik, Pak ini yang bikin Mak Saksinya Eko. banyak. Saya bilang, belum lama beberapa hari yang lalu, saya ketemu kawan aktivis, senior aktivis. Dan itu kawan dekatnya si Eko Sulistyo, dekat sekali, sangat dekat sekali. Waktu susah-susahnya makan tidur bareng di Jakarta kan gitu kan. Saya ketemu di tempat